Tuhan itu tidak bisa diimajinasikan, karena kaidah umumnya adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada apapun bagi Tuhan itu tidak seperti apa-apa. Pelajaran bagi kita dari Al-Quran sendiri bahwa tidak mungkin Tuhan dibuktikan secara fisik, betul nggak? Nah, demikian pula bagi yang tidak percaya juga tidak bisa membuktikan ketiadaan Tuhan. Jadi walau bagaimanapun, ini sebagai dasar pemikiran, selagi engkau hidup di dunia, jangan pernah punya keinginan sama. Perbedaan ini adalah ayat-ayat kebesaran Allah. Jadi orang yang tidak menerima perbedaan sama dengan tidak menerima kebesaran Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaannya, Buya pernah menjelaskan di kajian-kajian sebelumnya bahwa Tuhan itu ada dua. Yang pertama Tuhan sebagai pencipta alam, dan yang kedua Tuhan dalam imajinasi. Mohon diuraikan untuk hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kapan saya mengatakan itu ya? Tuhan ada dua. Maksudnya gini, Buya. Gimana? Maksudnya silakan, gini, silakan. Pernah di kajian saya dilihat di YouTube yang udah lama, pemahaman kita Tuhan itu sebagai pencipta alam, dan juga ada yang memahami dalam imajinasi, itu maksudnya dalam imajinasi kita. Ya begini, Tuhan itu tidak bisa diimajinasikan, karena kaidah umumnya adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada apapun bagi Tuhan itu tidak seperti apa-apa. Tuhan tidak seperti apa-apa, sehingga kalau tidak seperti apa-apa ya pasti tidak bisa diimajinasikan. Nah, Tuhan, zat Tuhan ya, secara fisik tidak bisa dibuktikan, baik yang percaya ataupun yang tidak. Yang percaya Tuhan ada. Barusan di Al-Quran hari malam Jumat kemarin, Nabi Musa minta kepada Tuhan supaya nongol, pengen dilihat, ya kan gitu. Tuhan mengatakan tidak mungkin kau bisa melihat aku. Kalau pengen itu silakan lihat saja gunung. Aku akan bertajalli kepada gunung itu. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, engkau bisa melihatku. Wa nistaqarra makanahu fasaufa tarani. Kalau gunung itu tetap utuh, engkau bisa melihatku. Tapi ternyata falamma tajalla lil jabali dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ternyata setelah Tuhan bertajalli kepada gunung, gunung meledak, Musa jatuh tersungkur, wa qala tuntu wa ana awwalul mu'minin, dan sebagainya. Itu kanlah satu pelajaran bagi kita dari Al-Quran sendiri bahwa tidak mungkin Tuhan dibuktikan secara fisik, betul nggak? Nah, demikian pula bagi yang tidak percaya juga tidak bisa membuktikan ketiadaan Tuhan. Kembali kepada keyakinan masing-masing. Nah, sementara dalam perjalanan ilmu kalam, ilmu tauhid atau ilmu akidah, ya, itu kan kita mencari kejelasan, mencoba untuk mendeskripsikan Tuhan, dan ternyata tidak sama. Nah, karena ketika mendeskripsikan itu mencoba untuk mensifati, menjelaskan, menerangkan, mendeskripsikan ya Tuhan yang kita yakini ini, ya, dan tidak jauh akhirnya ya mensifati Tuhan dengan sifat-sifat kita juga. Nah, itu dalam wilayah imajinasi para ahli akidah tentang Tuhan. Tapi bukan mengimajinasikan Tuhan, mengimajinasikan substansi-substansi ketuhanan, bukan mengimajinasikan Tuhannya, ya.
Jadi Tuhan seperti apa, di mana adanya dan sebagainya. Nah, dan ternyata ya dalam wilayah imajinasi ya sangat berbeda. Maturidi menjelaskan sifat wajib Tuhan itu adalah 13. Imam Asy'ari menjelaskan sifat wajib Tuhan adalah 20. Mu'tazilah mengatakan sifat Tuhan tak terhingga. Dan seterusnya. Iya, saya setuju dengan pendapat Mu'tazilah bahwa sifat Tuhan tak terhingga. Isim Tuhan, nama Tuhan tak terhingga. Apa saja kalau kita mulai dengan maha bisa menjadi sifat Tuhan kok. Tuhan maha pendendam, boleh nggak? Boleh. Tuhan maha kejam, betul bisa nggak? Tuhan maha makar, wallahu khairul makirin, boleh nggak? Apa saja kalau kasih maha ya benar, kecuali mahasiswa. Itu nggak bisa. Iya, itu sifat-sifat Tuhan. Tetapi tetap itu namanya sifat Tuhan, bukan asmaul husna. Dia asma Allah, bukan asmaul husna. Kalau asmaul husna itu sudah dibakukan, ditauqifkan, itu adalah 99 apa yang ada di dalam Al-Quran. Awas, asma Allah tak terhingga, tapi asmaul husna hanya 99. Anda bisa membuat asma Allah tak terhingga. Itu maksudnya kelompok Mu'tazilah. Kemudian tentang kekuasaan Tuhan, keadilan Tuhan juga berbeda pendapat. Mu'tazilah mengatakan Tuhan tidak intervensi dalam nasib manusia. Ya, Jabariyah mengatakan semuanya diatur oleh Tuhan. Ahlussunnah wal Jamaah ada qada mubram, ada qada ghairu mubram. Ada yang sudah ditentukan, ada yang final, ada yang bisa direvisi. Keputusan Tuhan adalah nasib kita. Ada yang final, ada yang bisa direvisi. Betul begitu kira-kira. Ada yang mubram, ada yang mubram. Nah, itu kan beraneka ragam. Masalah qada, masalah ini, semuanya berbeda pendapat. Lalu yang benar mana? Nah, itu kan dalam wilayah imajinasi, dalam mendeskripsikan tentang Tuhan. Itu saya kira semacam itu. Jadi bukan berarti saya mengatakan Tuhan ada dua macam, Tuhan dalam Tuhan dalam imajinasi dan Tuhan yang sesungguhnya. Nah, artinya bahwa dalam pikiran kita Tuhan yang kita yakini berarti nggak sama dong. Betul nggak? Nabi Muhammad itu orangnya ada berapa? 1. Tapi kenapa kita berbeda-beda? Ada yang pukulin orang dengan pukulan-pukulan. Dia mengatakan saya mengikuti Kanjeng Nabi. Oh begitu. Ada lagi yang dihina-hina, dia diam saja, malah dia doakan mudah-mudahan dapat hidayah Allah, tidak marah, meniru Kanjeng Nabi. Jadi yang benar mana? Apalagi Kanjeng Nabi yang sudah lama meninggal dunia, sudah 1400 tahun yang lalu. Saya yang masih hidup, saya yang bisa Anda lihat sehari-hari di sini, dalam pikiran Anda berbeda-beda kok saya. Percaya nggak? Iya. Sampai hari ini masih ada orang yang mengatakan Buya Saku medit. Iya kan? Ada yang mengatakan Buya Saku itu miskin. Gitu singti. Gablek apa? Ada yang mengatakan Buya Saku itu kaya raya orangnya. Mobilnya berderet banyak banget kok. Iya kan? Ada yang bilang Buya itu sakti. Betul, ada nggak bilang gitu? Iya. Ada yang bilang bisa apa sih? Di Jakarta saya dikenanya intelektual. Purwakarta, Subang, Karawang terkenanya saya budayawan. Di Bandung terkenanya saintis. Di Cirebon terkenanya sufi. Di Indramayu terkenanya dukun. Apalagi Nabi yang
yang lama, yang 1400 tahun yang lalu. Jadi di situ ada persoalannya. Jadi walau bagaimanapun ini sebagai dasar pemikiran, selagi engkau hidup di dunia, jangan pernah punya keinginan sama. Jangan menyeragamkan, tidak mungkin diseragamkan, tidak mungkin sama. Percayalah. Andaikan agama-agama di dunia hilang, tinggal satu, agama Islam. Setelah itu akan berbeda lagi enggak? Lagi. Oke. Ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Ahli Sunnah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Murji'ah dan sebagainya. Habis semua, mati semua, tinggal Ahli Sunnah wal Jamaah. Berbeda lagi enggak? Ada Asy'ari dan Maturidi. Asy'ari mati, tinggal Maturidi. Berbeda lagi enggak? Tetap tidak akan pernah sama, selalu berbeda, terus berbeda. Ini adalah ayat-ayat Allah. Perbedaan ini adalah ayat-ayat kebesaran Allah. Jadi orang yang tidak menerima perbedaan sama dengan tidak menerima kebesaran Allah. Terima kasih. Tidak menerima perbedaan, tidak menerimakan keberadaan Allah. Allah Subhanahu wa taala hanya bisa dirasakan, tidak bisa dilihat dengan kacamata manapun. Oleh karena itu mari kita selalu bermusyabah diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan keberadaannya melalui perasaan-perasaan kita sendiri.